Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu kembali dengan video pembelajaran fisika. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang teori relativitas khususnya. Oke, pada bab ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, relativitas Galileo Newton, kemudian eksperimen Michelson-Morley, kemudian relativitas khusus Einstein, dan yang terakhir adalah kesetaraan massa dan energi. Baiklah, langsung kita menuju ke pengertian relativitasnya. Oke, saat kita duduk di dalam mobil, ya, dan memperhatikan bangunan di luar, yang ada di luar mobil tentunya, maka kita akan menyimpulkan bahwa kita juga sedang bergerak. Jadi kalau kita duduk di dalam mobil, kemudian kita melihat keluar, maka apa? Kita seolah-olah juga bergerak. Akan tetapi jika kita memperhatikan benda di dalam mobil, kita akan menyadari bahwa kita sebenarnya diam. Kalau kita melihat benda yang ada di dalam mobil, kita sebenarnya menyadari bahwa kita itu diam. Nah, urian ini menggambarkan bahwa pengertian gerak atau diamnya suatu benda bergantung pada kerangka pengamatan yang dipilih atau acuan. Nah, untuk mempelajari gerak suatu benda, kita perlu menerapkan terlebih dahulu kerangka acuan pengamatan terhadap benda. Jadi kita bergerak terhadap apa gitu, atau benda bergerak terhadap apa gitu. Nah, tanpa sistem kerangka acuan, konsep gerak benda tidak dapat dijelaskan. Maka kita tidak bisa mengatakan dia bergerak tanpa konsep kerangka acuan gitu. Nah, itu peristiwa seperti ini maka akan dibahas di dalam relativitas. Oke, untuk yang selanjutnya adalah kita bicara tentang relativitas Newton. Nah, kata Newton apa? Yang pertama, semua gerak itu relatif. Nah, kata Newton bahwa semua gerak itu adalah relatif. Kemudian yang kedua, kerangka acuan inersia adalah kerangka acuan inersia adalah suatu kerangka acuan yang berada dalam keadaan diam atau bergerak terhadap kerangka acuan lainnya dengan kecepatan konstan pada suatu kecepatan konstan pada suatu garis lurus. Ini adalah miliknya Newton. Nah, ini pada prinsipnya. Pada prinsipnya, relativitas Newton itu mengatakan apa? Yaitu hukum-hukum mekanika berlaku sama pada semua kerangka acuan inersia. Ini miliknya Newton. Nah, kemudian kalau Galileo lain lagi. Prinsip relativitas Galileo dikenal juga sebagai prinsip relativitas klasik. Karena apa? Karena berkaitan erat dengan hukum-hukum Newton tentang gerak tentunya. Nah, ini miliknya Galileo. Persoalan perambatan gelombang elektromagnetik cahaya tidak ditinjau. Benda-benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya tidak ditinjau. Makanya dia lebih cenderung kepada hukum-hukum Newton tentang gerak. Oke, sekarang kita lihat contoh transformasi miliknya Galileo, ya. Ini, misalkan dua orang pengamat A dan B, ya, masing-masing ada pengamat A dan B, masing-masing berada dalam kerangka acuan S dan X aksen. Acuannya A adalah S, B acuannya adalah X aksen. Sedang mempelajari gerak benda P, ya, di bawah pengaruh gaya F. Menurut A, benda P memiliki kedudukan X waktu T. Benda P memiliki kedudukan X, waktunya adalah T. Nah, sementara menurut B, benda P memiliki kedudukan X aksen dan waktu T aksen. X aksen dan waktunya adalah T aksen. Postulat pertama Galileo memberikan persyaratan sebagai berikut. Maka T sama dengan T aksen, adalah T ini sama dengan T aksen.
Jadi transport Galilei yang menghubungkan sistem kerangka acuan S dan X aksen, hubungannya S dan X aksen yang memenuhi persamaan postulat relativitas general di X aksen sama dengan X plus P kali T. X aksen sama dengan X plus P dikali T. Nah, ini sendiri juga apa? Ini sendiri juga adalah X, begitu kan? Ya, jarak ya, dudukan. Oke. Nah, inilah contoh dari transformasi dari Galileo. Oke, untuk sekarang adalah eksperimen Michelson dan Morley. Ya. Oke, pada tahun 1887, dua orang ahli fisikawan ini, Michelson dan Morley, mencoba menemukan kecepatan mutlak bumi terhadap ether. Ya. Jadi sebelum penemuan Michelson dan Morley ini, ada seorang fisikawan yang menyatakan bahwa apa? Bahwa cahaya merambat di alam semesta itu ada perantara namanya ether, ya. Ada ya. Menurut fisikawan namanya Huygens ya, itu menyatakan bahwa cahaya merambat di alam semesta itu ada zat perantara namanya ether lah. Michelson dan Morley mengadakan eksperimen ingin membuktikan kebenaran dari penemuan bahwa cahaya merambat dengan perantara medium namanya ether. Ini percobaannya seperti ini, alatnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian hasilnya seperti apa? Hasil Michelson dan Morley percobaannya. Ya. Yang pertama, ether sebagai medium cahaya menurut Huygens sebenarnya tidak ada. Jadi ether itu tidak ada. Nah, menurut hasil percobaan dari Michelson dan Morley. Kemudian apa? Kecepatan cahaya adalah sama besar dalam segala arah. Kecepatan cahaya sama besar dalam segala arah. Besarnya berapa? 3 kali 10 pangkat 8, ya, 8 harusnya. 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik di ruang apa maupun di udara. Ya. Ini ada 3 kali 10 pangkat 8. Tidak bergantung pada gerak pengamat. Nah, ini adalah C, 3 kali 10 pangkat 8 ya. Ini adalah hasil percobaan bahwa ether tidak ada, kemudian cahaya bergerak dengan kecepatan yang sama yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, kemudian ada lagi postulat Einstein untuk teori relativitas khusus. Nah, ini kita bicara tentang relativitas ya. Oke, Einstein mengemukakan dua postulat. Postulat pertama, ya, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap, yaitu kerangkanya tetap. Ya. Jadi nih, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap. Kemudian yang kedua, postulat kedua, relativitas khusus ya. Cahaya merambat melalui ruang hampa dengan cepat, dengan kecepatan C. Ya, kecepatan merambat cahaya itu adalah C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, dan kelajuan cahaya tak bergantung pada kelajuan sumber cahaya manapun maupun kelajuan pengamatnya. Jadi cahaya selalu bergerak dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, tidak bergantung pada kelajuan sumber cahaya maupun pengamatnya. Nah, ini adalah dua postulat miliknya Einstein ya. Oke, untuk selanjutnya adalah transformasi Lorentz. Ya. Jika ada dua kerangka dan kerangka kedua, dan kerangka kedua tersebut bergerak dengan arah X, jadi ada dua kerangka acuan, dan kerangka yang kedua adalah bergerak dengan arah X, dengan kecepatan V, bergerak dengan arah X, kecepatan V, terhadap kerangka yang pertama, maka akan diperoleh, jadi kerangka yang kedua bergerak pada sumbu X, kemudian bergerak dengan kecepatan V terhadap yang pertama, maka berlaku X aksen sama dengan X min V kali T per 1 min V kuadrat per T kuadrat. Nah, ini sudah ada kaitannya dengan benda bergerak mendekati kecepatan cahaya. Kemudian Y aksen, jadi sama dengan Y, dan Z aksen sama dengan Z. Jadi nanti kalau dia bergerak terhadap sumbu X, berarti nanti yang berubah ini adalah X-nya. Nah, ini adalah ini. Jadi nanti relativitasnya adalah pada sumbu X-nya. Dengan pada titik pada sumbu Y dan Z sama, misalnya sama. Kemudian T-nya ternyata juga tidak sama. Yang Z sama dengan T X per C kuadrat
per 1 min akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dengan ini berlaku untuk benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Gitu. Oke, akibat prinsip relativitas khusus. Akibat dari prinsip relativitas khusus tadi yang sudah kita bahas ya. Yang pertama adalah kontraksi panjang. Apa itu? Panjang benda yang diamati oleh pengamat yang bergerak terhadap L aksen akan lebih kecil atau lebih pendek daripada oleh pengamat yang diam atau ada bersama-sama dengannya. Jadi ini L aksen itu adalah panjang relativitas. L adalah panjang mula-mula ya. L aksen panjang relativistik, L adalah panjang sejati atau mula-mula. Ini adalah benda atau pengamat yang bergerak mendekati kecepatan cahaya gitu ya. Oke. Jadi kontran panjang benda yang diamati oleh pengamat yang bergerak itu terhadap L aksen akan lebih kecil. Jadi hasilnya itu akan lebih kecil daripada oleh pengamat yang diam. Gitu ya. Maka besarnya adalah L aksen panjang relativistik sama dengan L kali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan L per B. B ini adalah 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat ini. Ya. Jangan lupa L aksen adalah panjang relativistik, adalah panjang sejati. Oke, kita coba sekarang contohnya ya. Lihat contohnya. Benda bergerak dengan laju 0,6 C dengan arah sesuai panjang benda. Nah, bagi pengamat yang diam, dilihat panjang benda mengalami penyusutan berapa penyusutannya. Kita lihat sekarang. Diketahui V sama dengan 0,6 C. V sama dengan 0,6 C. Ditanya adalah L ini. Maka L0 itu sama dengan akar L sama dengan L0 kali 1 min V kuadrat per C kuadrat. Maka L0 sama dengan akar 1 min 0,6 C kuadrat per C kuadrat. Hasilnya adalah L0 kali 0,4 sama dengan L0 kali 0,8. 0,8 ya. Berarti 0,8 L0. Berarti ternyata apa? Panjang yang terlihat itu adalah 0,8 L0. Maka penyusutannya berarti 0,2. Berarti tinggal mengalihkan saja kan. Penyusutannya adalah L0 dikurangi 0,8. Hasilnya berarti penyusutannya adalah 0,2 L0. Berarti prosentasenya adalah 0,2 kali 100% sama dengan 20%. Gitu ya. Oke. Yang berikutnya dilatasi waktu atau pemekaran waktu ya. Selang waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak terhadap yang diamati, aksen ini, selang waktu ini berkaitan dengan waktu ya, akan lebih besar ya. Selang waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak terhadap yang diamati, waktu yang diamati pengamat itu ya, aksen akan lebih besar daripada oleh pengamat yang diam atau ada bersama-sama dengan yang diamati. Ya, konsepnya. Ya. Jangan lupa, maka berlaku delta T aksen sama dengan delta T per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat atau delta T aksen sama dengan B kali delta T. Ingat, delta T aksen adalah selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian ini. Oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Dengan delta T, selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian. Oke, kita lihat contohnya. Ini, contoh ini paradoks kembar. Ini paradoks kembar ya. Ada dua orang kembar. Yang satu menjadi astronot keluar angkasa, kemudian yang satu berada di bumi. Maka setelah dia bergerak melalang buana ke luar angkasa, dia pulang kembali. Ternyata apa? Orang yang berada di bumi kelihatan lebih tua daripada orang yang bergerak ke luar angkasa. Ini ketika bertemu kembali, ternyata orang saudaranya itu lebih tua yang berada di bumi setelah mereka bertemu. Begitulah. Ini paradoks kembar ya, di atas pemekaran waktu ya. Oke, contoh soal ya. Suatu peristiwa terjadi selama 3 sekon. Menurut pengamat yang bergerak menjauhi peristiwa itu dengan kecepatan 0,8 C. Menurut pengamat yang diam, peristiwa tersebut terjadi selama dalam waktu berapa? Nah, kita lihat. Diketahui delta T-nya 3 sekon. Delta T-nya 3 sekon. Ya, peristiwa terjadi selama 3 sekon menurut pengamat yang bergerak. Delta T-nya 3 sekon ya. Maka V sama dengan 0,8 C ya. Maka
ditanya ya, delta T0-nya berarti ini. Kan ini. Menurut pengamat yang diam, tadi kan delta T0 ya. Nah, maka berapa? Delta T sama dengan delta 0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Maka tinggal masukkan saja delta T0 itu sama dengan, nah, kalau tadi bukan delta T ya, delta T aksen ya, kalau ini delta T aksen 0 ya. Maka delta T0 sama dengan delta T kali 1 min V kuadrat per C kuadrat. Delta T-nya adalah 3 sekon. Oke. Nah, oke, delta T0 berarti sama dengan delta T akar 1 delta T kali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ya, sama dengan delta T-nya ini ya. Ini adalah selang waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak. Sama dengan 3 sekon kali akar 1 min V. V-nya adalah 0,8 C kuadrat ya, per C kuadrat. Maka kalau ini kita kurangkan, C-nya kita coret, ini adalah 0,64 ya, berarti 1 dikurangi 0,64. Hasilnya ada 0,36, berarti delta T0 sama dengan 3 kali 0,36. 3 kali 0,6 sama dengan 1,8 sekon. Nah, ini adalah selang waktu yang diamati oleh pengamat yang diam. Gitu ya. Oke, untuk selanjutnya adalah momentum dan massa relativistik. Ya, kita tahu bahwa momentum itu M kali V ya, M kali V ya. Jika M dan M0 masing-masing menyatakan massa benda dalam keadaan bergerak, M adalah massa dalam keadaan bergerak, dengan laju V dan massa pada saat diamnya, M0 adalah massa diamnya, itu V berarti kecepatan dia bergerak, maka hubungan antara keduanya berarti momentum ya, P sama dengan M0 kali V per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini berarti, ingat ini berarti gerakannya mendekati kecepatan cahaya, berarti pasti berkaitan dengan momentum relativistik ya. Kalau benda bergerak dengan mendekati kecepatan cahaya gitu, maka kaitannya berarti semuanya berkaitan dengan relativistik ya. Berarti maka momentumnya momentum relativistik. P sama dengan M0 kali V per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Momentum selalu kan M kali V ya. Oke. Maka masanya, massa benda dalam keadaan bergerak berarti sama dengan M0 per 1 min V kuadrat per C kuadrat akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini adalah massa relativistik ya. Maka contoh sekarang kita coba ya. Massa diam sebuah partikel berarti M0. Massa partikel tersebut saat bergerak dengan kecepatan 0,8 C akan bertambah menjadi berapa? Nah, kalau dia bergerak mendekati kecepatan cahaya 0,8 C, maka bertambah menjadi berapa? Maka massa diamnya adalah M0, V adalah 0,8, maka ditanya M gitu kan. M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Maka M0 dengan akar 1 min 0,8 kali C per C kuadrat ya. Nah, maka hasilnya adalah ini sama dengan yang tadi ya, 1, berarti ini kan 0,64 ya. C-nya dicoret, C kuadratnya, maka dengan 0,36. Maka M0 sama dengan M sama dengan M0 per 0,6. Nah, ini hasilnya 0,6 ya. Maka M itu sama dengan 1,67 M0. Jadi saat massa benda besarnya M0 bergerak dengan kecepatan 0,8 C, maka M-nya menjadi massa relativistiknya, relativistiknya ya, 1,67 M0. Oke. Kesetaraan massa dan energi ya. Ada kesetaraan antara massa dan energi. E sama dengan mc kuadrat. Ini dari Einstein ya. Hukum kesetaraan massa energi Einstein itu energi diam itu adalah E0. Energi diamnya itu adalah E0 sama dengan M0 C kuadrat. Energi totalnya menjadi E sama dengan mc kuadrat. Nah, ingat bahwa ini berarti dia bergerak, sudah bergerak ya. E0 sama dengan untuk energi diamnya adalah E0 sama dengan M0 C kuadrat. Energi totalnya adalah E sama dengan mc kuadrat. Nah, ini yang penting. Energi kinetik sebuah partikel yang bergerak relativistik. Energi kinetik sebuah partikel yang bergerak relativistik mendekati kecepatan cahaya sama dengan selisih antara energi total dengan energi diamnya. Jadi energi kinetik sebuah partikel yang bergerak relativistik, ingat berarti mendekati kecepatan cahaya otomatis sama dengan selisih antara energi total dengan energi diamnya.
EK sama dengan E min E0. Nah, sama dengan gamma min 1 E0 sama dengan gamma min 1 M0 C kuadrat. Ingat E0 itu adalah M0 C kuadrat. Gamma itu apa? Gamma adalah faktor ini 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini berlaku kesetaraan massa energi. Ya, jangan lupa ini. Ya. Gamma itu adalah ini 1 per faktor ini 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, kita lihat contohnya ya. Sebuah partikel bergerak dengan laju V sama dengan setengah C. Jika M0 massa diam, M massa bergerak, EK adalah energi kinetik, dan E0 adalah energi diam, maka bagaimana dengan massa dan energi kinetiknya? Oke. Nah, ingat V adalah setengah C, akar setengah ini ya, setengah akar 3C ya. Ada akar 3-nya ini, setengah akar 3C ya. Ditanya M dan EK, maka hitungnya adalah M sama dengan M0 per 1 min V kuadrat per C kuadrat. Maka M0 V-nya diganti setengah akar 3 ya, kuadrat per C kuadrat, maka 1 min 3 per 4 ya. M0 tetap ya, 1 per 3 per 4, otomatis hasilnya adalah berapa ini? 4 ya. Ya, oke. Maka M0-nya adalah M adalah sebenarnya 2 M0. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang menghitung EK-nya. Bagaimana EK? EK sama dengan MC kuadrat min M0 C kuadrat. Oke. Maka M itu adalah 2M0. Maka 2M0 kali C kuadrat min M0 C kuadrat sama dengan M0 C kuadrat. Ya. 2M0 C kuadrat ini dimasukkan ya. Kan ini EK itu adalah ini ya. MC kuadrat min M0 C kuadrat. M-nya adalah 2M0. 2M0 C kuadrat gitu kan. Oke. Jadi 2M0 C kuadrat dikurangi M0 C kuadrat. Hasilnya adalah M0 C kuadrat. Maka EK itu sama dengan E0. Gitu ya. Oke, untuk selanjutnya sebagai bahan menguji pemahaman kalian tentang teori relativitas, kalian lihat latihan soal yang ada ini ya. Itu ada 2 soal. Yang pertama, panjang benda diukur pengamat yang diam 12 meter. Berapakah panjang benda itu bila diukur oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C, di mana C adalah kecepatan cahaya relatif terhadap benda. Kemudian yang kedua, panjang benda diukur saat bergerak menyusut 20 cm dari panjangnya saat diukur dalam keadaan diam. Bila panjang benda diukur dalam keadaan diam, panjangnya adalah 1 meter dan C sama dengan kecepatan cahaya. Maka kecepatan gerak benda adalah titik-titik. Ya. Jadi kalau diukur pada saat bergerak gitu 20 cm, kemudian panjang bila diukur dalam keadaan diam ternyata adalah 1 meter. Maka berapakah kecepatan gerak benda tersebut? Maka silakan dicoba dikerjakan sebagai uji pemahaman kalian terhadap teori relativitas. Oke, untuk sementara itu terima kasih. Jangan lupa bahwa bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau. Terima kasih. Selamat bertemu dengan video lainnya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.